warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya dengan Pak Al-Kindi. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan pembelajaran yang baru. Kita memasuki tema B tentang selalu berhemat energi. Kita akan belajar mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban kita dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema B, sumber energi. Subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, mengenai perbedaan dan hubungan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam penggunaan air. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Yang keempat, yang terakhir, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi minyak bumi. Perbedaan dan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda tergantung pada kedudukannya dalam masyarakat. Contoh kedudukan dalam masyarakat misalnya dalam keluarga. Ada seorang ayah, ibu, dan anak. Mereka pasti memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Apakah kewajiban seorang anak berbeda sama dengan ayah atau ibu? Apakah hak seorang anak sama dengan ayah dan ibu? Tentu tidak. Kewajiban dan hak mereka berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan di sini, berbeda tergantung pada kedudukannya masyarakat. Misalnya, seorang ayah kewajibannya mencari nafkah. Apakah seorang anak juga memiliki kewajibannya sama mencari nafkah? Itu tidak, berbeda. Berikutnya, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah pengertian dari kewajiban. Sekali lagi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Perbedaan antara hak dan kewajiban. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak, sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban sesuatu yang kita berikan, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Itu perbedaannya. Hak dan kewajiban dalam penggunaan air. Semua orang pasti sudah tahu mengenai air. Air adalah kebutuhan dasar. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berarti bagi kelangsungan makhluk hidup. Bisakah kalian bayangkan kehidupan kita jika tanpa air? Tidak akan ada kehidupan. Mulai dari tumbuhan, hewan, serta manusia, mereka sangat memerlukan air. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menjaganya, bukan hanya menikmatinya saja. Hak terhadap air. Yang pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan air minum bersih yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sesuai standar. Kita berhak mendapatkan layanan air dari pemerintah, air yang bersih, air yang sehat, air yang berkualitas. Itu adalah hak kita. Yang kedua, terhindar dari tindakan diskriminasi dalam mendapatkan air. Misalnya, di tempatmu airnya keruh, air dari PDAM. Di tempat lain airnya jernih. Nah, kalian bisa protes agar bisa mendapatkan air yang sama, mendapatkan air yang sehat, memiliki kualitas yang sama dengan wilayah lainnya. Mendapatkan kebebasan dalam menggunakan air. Kita bebas menggunakan air. Karena air adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas menggunakan air. Air diciptakan untuk kita, untuk hewan, dan juga untuk tumbuhan. Mereka bebas untuk menggunakan air. 4. Terhindar dari limbah-limbah maupun zat kimia lainnya yang berbahaya atau mencemari kesehatan. Contohnya, kalau sungai-sungai kotor, air-air tercemar, itu tugas pemerintah, tugas kita untuk menjaga lingkungan tetap bersih agar kita bisa memanfaatkan air-air yang
sehat, air-air yang bersih, terhindar dari zat kimia. Berikutnya kewajiban kita terhadap air. Yang pertama, kita harus menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Yang kedua, tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air. Yang ketiga, menciptakan lingkungan hidup guna menunjang ketersediaan air bersih. Contohnya bisa menanam pohon-pohon untuk menjaga kebersihan air tanah, menjaga ketersediaan air tanah. Yang keempat, menjaga kondisi air agar selalu bersih. Bagaimana caranya? Tidak membuang sampah sembarangan di sungai, membersihkan selokan, agar apa? Kondisi lingkungan kita tidak tercemar. Yang kelima, mematikan keran air saat tidak dipakai. Nah, yang di rumah biasanya mandi dengan buang-buang air, dihemat, gunakan air seperlunya. Berikutnya, hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Energi listrik adalah energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan sehari-hari. Coba kalian bayangkan kehidupan kalian tanpa listrik. Gak bisa HP-an, gak bisa nonton TV, gak ada AC, kepanasan, terus macam-macam. Pasti kehidupan kita makin susah, makin berat. Berikut hak dan kewajiban penggunaan listrik. Hak kita bisa menggunakan kapan saja, bisa menggunakan energi listrik ini kapan saja. Yang kedua, bisa menggunakan energi di mana saja. Yang ketiga, bebas menggunakan energi. 4, mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Intinya dalam kita bebas mendapatkan, bebas menggunakan kapan saja, di mana saja, berapa saja, itu adalah hak kita. Namun, tentu saja sebelum kita mendapatkan semua hak itu, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan energi seperlunya. Meskipun kita bebas, tapi kita gunakan seperlunya saja. Kita bebas menggunakan listrik di mana-mana, tapi tetap harus gunakan seperlunya. Berhemat. Yang kedua, tidak membuang-buang energi. Nah, contohnya, kalau di rumah pergi keluar, lampunya dimatikan, dihemat energi listriknya. Kalau sudah malam, TV-nya dimatikan. Jangan sampai nonton TV sampai kalian yang ditonton oleh TV. Yang ketiga, tidak berusaha mencuri energi. Nah, kabel-kabel yang ada di luar, kewajiban kita membayar listrik sesuai yang kita pakai. Kita tidak boleh mencuri energi listrik tersebut. Yang keempat, menjaga energi dengan baik. Kita harus menjaganya agar tidak cepat habis. Nah, hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi minyak bumi. Salah satu sumber energi yang mendukung aktivitas sehari-hari kita adalah minyak bumi. Untuk apa minyak bumi? Mobil, sepeda motor, kendaraan itu semua pakai bensin. Kompor gas juga merupakan minyak bumi, hasil dari minyak bumi juga gasnya. Nah, karena itu kalian bisa bayangkan jika kehidupan tanpa ada minyak bumi. Mobilnya nggak gerak. Kalian mau jalan kaki atau sepeda. Kemudian kompornya harus pakai kompor minyak atau pakai kayu bakar. Nah, minyak bumi sama dengan energi listrik, mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Minyak bumi berasal dari bahan bakar fosil yang terdapat di dalam batuan sedimen. Jadi, asal dari minyak bumi itu berasal dari dalam bumi. Berasal dari jasad-jasad makhluk yang hidup selama jutaan tahun yang lalu. Jasad atau tubuh atau mayat tersebut terhimpit oleh lapisan-lapisan bumi. Semakin lama, ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu sampai jutaan, jasad tersebut akan menjadi minyak. Nah, minyak tersebut yang disebut minyak bumi.
Berikut penggunaan minyak bumi, hak dan kewajiban kita. Hak yang pertama, hak menggunakan sumber daya alam secara merata. Baik kita di Jawa, di Madura, kita berhak untuk mendapatkan minyak bumi. 2. Hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Kita semua berhak menikmati kekayaan alam kita yang dibagikan oleh pemerintah. Semua warga negara, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki semua hak yang sama. Baik dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, semuanya. Karena selama mereka warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama, kebebasan, dan bisa menikmati sumber daya minyak bumi bersama. Yang ketiga, dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam. Kita bisa menggunakannya, minyak bumi, sebagai bensin, sebagai solar, sebagai gas alam untuk kompor, dan berbagai macam. Yang keempat, mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin. Kita berhak untuk mengelolanya, misalnya jualan bensin, kemudian gas LPG, dan banyak hal lainnya. Yang kelima, mencari keuntungan dari minyak bumi. Nah itu, karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga berhak menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan minyak bumi juga merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi kita juga berhak untuk menikmatinya, mencari keuntungan, dan mengelolanya. Kewajiban menjaga dan melestarikan sumber energi tersebut agar tidak punah dan tetap lestari. Minyak bumi meskipun banyak bisa habis. Karena itu kita harus berhemat. Yang kedua, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana, dipakai seperlunya. Itu namanya arif dan bijaksana, gunakan untuk tujuan yang baik. Yang ketiga, tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, melapor pada pihak yang berwajib jika oknum yang merusak ekosistem sumber energi. Misalnya ada pencurian atau perusakan atau pembuangan limbah sembarangan, kita harus melaporkannya untuk menjaga alam agar tetap sehat, asri, terjaga, lestari. 5. Memperbarui sumber energi tersebut. Tugas untuk pembelajaran PPKN hari ini. Pertama, kerjakan evaluasi 1, buku paket tema B halaman 45, yang PPKN saja, nomor 1 sampai 6 dikerjakan di buku tulis. Untuk hasil difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini mengenai hak dan kewajiban kita dalam masyarakat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak segala sesuatu yang bisa kita terima. Mengenai kedudukan hak dan kewajiban, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru meminta hak. Jangan sampai terbalik. Misalkan, contohnya ketika orang bekerja, mereka mendapatkan gaji dulu atau kerja dulu? Ya, mereka kerja dulu, melaksanakan kewajiban, baru meminta hak berupa apa? Gaji. Mengenai hak dan kewajiban kita terhadap energi yang tersedia untuk kita, baik itu energi listrik, energi minyak bumi, energi air, itu semua wajib kita jaga dan lestarikan. Itu kewajiban kita. Kita lakukan kewajiban kita dulu, baru kita bisa menikmati hak. Menikmati air bersih, air sehat, menikmati listrik, bisa main game, bisa main HP, nonton TV, hiburan semacamnya. Kemudian juga bisa menikmati hasil dari minyak bumi berupa bensin untuk kendaraan, jalan-jalan, berupa gas LPG untuk memasak, bisa masak makanan enak. Nah, itu semua. Baiklah, sampai di sini pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.